mengakui semata-mata ibadahnya itu adalah hasil usahanya. Tidak. Tapi dia punya adab akhlak kepada Allah. Dia kembalikan lagi itu. Pembahasan terakhir oleh Nabiaran dan oleh Sirul Asrar Diki sebetulnya sudah menjurus ujuk farasalik gitu. Orang-orang yang menempuh jalan thariqah sehingga tertuntasan. Cuma lamun permasalahan nafiaran masalah haji nikah jemaah tahu bahas ini. Cuma makin terbaik pemahaman secara ijmali. Nah, ini model secara umum global oleh nabi sak munte kaji-kaji tuit-tuit dikit. Nggih. Jadi tuit nikah oleh niki itu di dalam mengiktikadkan Allah dengan sebenar-benar iktikad nikah adalah dengan kita memasang la maujuda illallah. Jadi wujudku ini tidaklah menjadi ada kalau tidak disebabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti kita bergantung ujuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hendak terbau lepas. Nah, masa kedua niki coba terleparan pedalam Malik la fa'ila illallah. La fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam nafiaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nikah ada yang disebut dengan Allah Esa di dalam af'al. Nikah. Allah Esa di dalam sifat, Allah Esa di dalam af'al, Allah Esa di dalam zat. Jadi ndek narak kancenan nafiaran pada sak menyerupai pun ndek narak. Arak dengan tulung Allah Subhanahu wa ta'ala ciptain dunia ni. Ndek narak. Kau nek presiden negara paling kuat mon petelah matahari terbit. Ndek narak. Semua itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iktikad yang harus ada di dalam diri kita niki adalah iktikad yang benar-benar mengesahkan bahwa tiadalah diri hamba ini mampu berbuat kalau tidak lantaran izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki yang maknanya niki. Karena laun khawatir, karena emang sudah terjadi yang gini-gini. Misalkan dari kalangan aliran Jabariyah, niki kan aliran Jabariyah di dalam aliran ilmu usuluddin nikah ya manusia nu andek nara entan tahu kembe wah tepatok sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Eko maksiat pun itu sudah ketentuan Allah. Jadi tentang kita jadi ada nara masalah oleh aku. Itu aliran Jabariyah oleh ilmu nabiaran kan ilmu usuluddin. Jadi aliran-aliran saat berbicara tentang akidah niki ya luwe gitu oleh ilmu usuluddin atau ilmu tauhid nikah. Pertama misal kaum Khawarij. Kaum Khawarij niki adalah pengikut Ali. Lagu ia sugul dengan Ali. Nah sak meru tetap ojok Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ya sajari kaum Syiah. Setelah kaum Khawarij, arat teparan aran kaum Murji'ah. Terus kaum Jabariyah, kaum Qadariyah, kaum Mu'tazilah, kaum Asy'ariyah. Nah,
terus kaum Maturidiyah. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menganut faham Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, ini kita yang teparan aran Usuluddin niki berpaham Asy'ariyah atau Maturidiyah. Nah, lagu oleh kita khusus oleh Indonesia niki adalah berpaham Asy'ariyah, yaitu Imam Asy'ari. Saya Imam Asy'ari niki adalah keluarga itu adalah papuk niki baluk Musa Asy'ari niki langsung beketuan ti Pak Rasulullah berangkat dengan Yaman, beketuan ti Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan akidah. Ya Rasulullah, kaifa Rabbuna? Wahai Rasulullah, Allah teni ya berembe sebetul. Nah, niki. Maka Rasulullah menjawab, kana Rabbuna wala syai'a ma'ahu. Bahwa Allah tenung ada hendak narak sesuatu apapun bau bareng niat tahu bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka karena emang pertama kali bertanya tentang masalah akidah itu adalah Abu Musa Asy'ari, maka itulah yang menjadi sebab kemudian Imam Asy'ari menjadi imam Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat luar biasa. Nah, alhamdulillah kita menganut paham Imam Asy'ari niki. Nah, jadi di sini memang kita harus benar-benar mengiktikadkan bahwa ndek tahu gawe nabi juga lamun ndek disebabkan dilantaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hakikatnya perbuatan saya hari ini, perbuatan saya besok, perbuatan saya yang kemarin, apapun itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah harus dan Nabi pedalam. Jadi paling endek arah dua jenis kualitas penghambaan umat Islam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sak pertama adalah penghambaannya umat Islam yang awam, yang am kita. Jadi yang begini ini dan itu adalah bahwa dia merasa kalau yang diperbuatnya itu adalah perbuatan semata-mata perbuatan dirinya. Nah, kalaupun dia pun sholat beribadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, niki pun dianggapnya bahwa itu adalah semata-mata perbuatan dia. Nah, niki itu ibadahnya awam. Nah, biasanya niki adalah dia taklid sehingga wajar. Nah, mungkin kedua itu adalah ibadahnya orang arif atau yang makrifah. Nah, niki itu ke dalam. Jadi orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah menyebutnya adalah engkau hambaku yang bertakwa, engkau hambaku yang soleh, engkau hambaku yang taat. Itu gelar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal puasa, lamun puasa maka Allah menyebut kita adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Nah, pun demikian Allah menjanjikan balasan-balasan kepada kita.
pahala surga. Itu saking penyayangnya Allah kepada kita. Cuma kita harus punya adab terhadap Allah dalam hal niki, sehingga antara hakikat dengan adab nikah bersesuaian. Oke. Jadi niki adalah ibadah orang arif. Jadi kalau orang yang makrifah itu, kalaupun Allah mengatakan, wahai hambaku yang rajin sholat, wahai hambaku yang rajin sedekah, wahai hambaku yang puasa, engkau adalah hamba yang bertakwa, maka posisi adab kita ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggelari kita demikian, memposisikan kita sama nikah, maka harus pasang adab di dalam diri seorang hamba. Ya Allah, bukanlah hamba semata-mata yang berbuat demikian, tapi hamba bisa menyembah, hamba bisa mengabdi itu lantaran taufik, hidayah dan inayahmu. Nah, niki posisi yang harus kita cara kita beribadah. Karena segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinar safiwal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta bermaksiat pun kita pada hakikatnya itu pun sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu berdua adab untuk mensikapinya. Niki perlu ketahui mungkin. Nah, jadi kalaupun Allah mengatakan engkau telah berbuat baik, engkau telah bertakwa, engkau telah soleh, maka kita nisbatkan lagi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tidaklah hamba bisa sholat, tidaklah hamba bisa bersedekah, berzakat, berhaji kalau bukan lantaran engkau ya Allah. Niki ada. Oke. Jadi tidak mengakui semata-mata ibadahnya itu adalah hasil usahanya, tidak. Tapi dia punya adab akhlak kepada Allah. Dia kembalikan lagi itu. Tidak mungkin dek mungkin tahu ya Allah yang menyembah, namun dek lantaran taufik, hidayah dan inayah engkau ya Allah. Itu harus dipasang. Nah, maka Allah tadi menjanjikan balasan, kan? Kalau engkau taat, kalau engkau soleh, maka aku kasih pahala, aku akan masukkan engkau ke dalam surga. Posisi seorang hamba pada saat itu adalah dia harus malu. Musyahadahnya hamba di situ, persaksiannya seorang hamba di situ adalah dia malu. Lo kembe aku ni tahu beribadah pun lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumalik nane ketebing balasan di sida Allah Subhanahu, maka malulah. Itu musyahadahnya seorang hamba. Lilam ke ya Allah. Toh ibadah ni pun untuk tiang tahu beribadah pun lantaran pelungguh dia Allah. Mumalik dia makin bentang balasan. Malu ya Allah. Maka disitulah Allah senang. Maka tetap Allah itu tidak mungkin akan memungkiri janjinya. Ini pasti janjinya Allah itu akan dipenuhi. Cuma harus adab di dalam diri kita. Nah, jadi kalau di dalam masalah kebaikan itu kan, maka yang kita munculkan itu perbuatan yang baik, yang kita munculkan itu adalah semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki sateparan aran antara hakikat dan adab dia sejalan. Nah, maaf, etang beketuan kena paham ya. Beri datang kurang ajar. Aku nape itu bahasa tua coba. Arah idap paham gitu. Nah, niki harus tetap muncul nih. Lamun endi, mungkin terbahas. Nah, jadi kita beribadah, orang arif yang beribadah itu
dia mengakui bahwa dia bisa beribadah lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah itu menggelari kita sebagai orang yang bertakwa. Dan akhirnya Allah memberikan balasan. Tapi itu kita tidak pantas untuk itu. Nah, lalu yang berikutnya sini dan adalah musyahadah. Di sini musyahadah. Malu. Lalu yang kedua adalah kalaupun Allah tidak memberikan balasan, tapi tetap harus mengakui bahwa ibadah kita itu pun disebabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tahu beribadah lamun lantaran disebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dinara balasan nabi pun lamun ini mungkin. Nah, pada saat kita melakukan kemaksiatan, zolim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kena bahwa hamba mabuk, hamba zina, hamba maling, hamba pokok selanggar syariat, itu juga adalah ketentuanmu ya Allah. Itu kurang ajar. Itu sifat iblis. Walaupun ya secara hakikat semuanya, ya ampun mulai kitab Masailah ini kan takdirnya Allah itu baik maupun buruk itu harus kita imani, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sampun ngaji Masailah nikah kan dia ulin jelas. Percaya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Pada hakikatnya iya semua sudah ditentukan oleh Allah. Kita bermaksiat hari ini itu juga ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu dendek ye umi. Ya Allah, tiang bermaksiat niki kan juga lantaran pelungguh yang takdirkan tiang. Nah, itu kurang ajar. Maka yang seharusnya kita katakan di situ adalah kalau kita berada di dalam kemaksiatan, ya Allah, hamba telah zalim, hamba telah berdosa, hamba telah melanggar syariat-Mu. Hamba telah durjana, hamba telah ingkar, hamba telah kafir. Itu ada. Maka disitulah Allah akan memaafkan kita. Yang ulangi, semua mau baik mau buruk min indillah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta bermaksiat pun itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatnya. Lagu dendek kemunculan hakikat nikah pada saat kita bermaksiat dengan mengatakan, ya Allah, hari ini hamba mabuk, hari ini hamba berzina, hari ini tiang maling, itu juga ketentuan sidah. Hamba tidak punya daya upaya. Itu yang disebut hakikatnya salah, enggak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya adalah, ya Allah, hamba telah zalim, hamba telah hilaf, hamba telah ingkar. Akui itu sebagai perbuatan diri yang telah mengalami kehilapan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan mengampuni itu. Lamun kena ini adalah takdir dengan sidai Allah, tiang mabuk, tiang maling, tiang menumeni ini. Nah, itu kurang ajar. Itu sifat iblis. Saya begini kan karena engkau juga ya Allah. Ini kata iblis. Nah, niki. Maka hakikatnya itu pun adalah ketentuan Allah, tapi secara adab kitalah yang memunculkan diri kalau itu adalah kehilapan, kehinaan, kezaliman, keingkaran hamba ojo pelungguh dia Allah. Itu harus kita akui. Nah, itu cara mengiktikatkannya. Nah, ini kita. Nah,
Lamun teh sebaliknya kena merasa baru, ya Allah, aku bermaksiat itu juga ketentuan, maka Allah akan bilang, nu pegawaian kamu, kehilapan kamu, kebodohan kamu. Allah marah digituin. Nah itu. Karena apa? Ndik sesuai antara pemahaman hakikat dengan adab. Jadi harus. Nah, niki. Nah, itu pada saat kita bermaksiat, maka kita harus menisbatkan itu ke diri kita, bukan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adabnya yang kita munculkan pada saat kita berada di dalam kemaksiatan. Nah, jadi niki. Sak ketelu adab itu adalah kita, bukan Allah. Yang hakikatnya itu adalah tetap ketentuan Allah. Nah, itu sak ketelu. Kalaupun kita mampu berbuat baik, soleh atau taat, maka hakikatnya yang harus dimunculkan. Lamun tersampai kena akulah, diri inilah yang sholat, diri inilah yang nyembah, diri inilah yang berzakat, maka Allah marah. Ndek kamu aku mungkin dek kemari rezeki mbentang eta bejekat, mungkin di arahan dengan fakir miskin kaum dua apa membentang bersedekah. Ya mau kepiang enane banjir mau berembe. Ndek kamu aku. Nah, itu. Jadi jangan pernah merasa diri inilah yang telah taat. Tapi sebaliknya haruslah kita, ketaatan ini adalah anugerah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, pada saat kita bermaksiat, maka yang kita munculkan adalah diri kita. Itu adalah kehilapan kita. Pada saat kita berbuat baik, maka itu yang dimunculkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia la fa'ila illallah. Nah, saat terakhir niki oleh pembahasan niki. Karena itu selaput niki adalah irup pegawaian niki kan boyak usaha, boyak rizki. Niki pun harus muncul nih. Pada saat kita untung, ini jualan papeda Pak RT ini. Nah, Salman jangan dengan apa-apa wah dia. Ini kan untung terjelur niki, maka hakikatnya yang harus dimunculkan. Alhamdulillah ya Allah, hamba dapat rizki segini hari ini. Itu adalah anugerah Engkau. Itu adalah ketentuan Engkau. Nah itu, munculkan itu. Lalu pada saat sekedip untung maka yang dimunculkan kita, jangan Allah. Ya Allah, hari ini hamba dapat kurang. Itu adalah kebodohan hamba. Hamba tidak tahu manajemen berdagang. Itu semua kebodohan. Padahal secara hakikatnya juga adalah ketentuan Allah. Itu mau semeni, sekedi, jeloni. Tapi adab kita harus muncul. Ya Allah, hamba dapat segini itu emang karena kebodohan hamba yang tidak tahu cara berjualan. Itu yang harus dimunculkan. Maka Allah akan melimpahkan keberkahan rahmatnya pada rezeki kita. Dan kena ya. Ini kan hakikat untuk secara nabiaran. Biasa aja emang tentu kena, tapi kita salah di adab. Ini mulai yang tabeng rizki ya, sekat iu jeloni sida Allah. Secara hakikat itu benar, tapi secara adab kita sudah kurang ajar kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekurangan maut dalam usaha itu yang diakui adalah kebodohan diri, kehilapan diri, bukan ininya Allah. Walaupun hakikatnya itu adalah ketentuan Allah. Inilah cara mengiktikadkan Allah di dalam diri kita. Ya harus kepahami, pada saat melakukan kebaikan maka antara hakikat dan adab itu harus sejalan. Tapi pada saat kita mendapatkan kerugian atau kemaksiatan, maka yang kita munculkan sebagai adab kita kepada Allah adalah diri kita lah. Karena Allah tetap berada di dalam kebenaran. Nah itu. Ya sepele niki Pak RT gitu. Ndek kesadari unin kan biasa kan. Ketik mau kan kalau jualan ini kan. Nah, memang wahya rezeki. Secara hakikat itu benar. Tapi secara adab itu salah. Berarti dengan merasa dengar lamun agak anu kan. Nah, berarti tepian sengsara si Allah henti kan ya nguni. Anu. Maka kehilapan, kehinaan, kebodohan dirilah yang menyebabkan kita tidak dapat untung yang banyak dari usaha. Atau terjadi banjir, mentang-mentang dua oleh ilmu hakikat. Nah, selaku ini kan ketentuan Allah. Benar secara hakikat, tapi secara adab itu kita berdosa. Seharusnya adalah di situ, ya Allah, banjir ini karena kesalahan kami sebagai manusia. Teteh sembarang dedoro lek kokoh, teteh menemani bangku lek kokoh. Nah itu ketun secara hakikat ya semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu bukanlah cara mengiktikadkan Allah yang sebenarnya. Jadi antara hakikat dengan adab haruslah dia sejalan di dalam kebaikan. Tapi pada saat kemaksiatan atau musibah, bencana, yang dimunculkan adalah kebodohan, kehinaan, kezaliman, keingkaran hamba ya Allah. Maka disitulah kita benar-benar di situ la ilaha illallah. Paham gitu anggis? Jadi mulai detik mangki lemak heru, lamun seketik mau jualan papeda, jualan anu, dendek terkena, yang takdir Allah. Secara hakikat benar, tapi adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang membuat kita kurang ajar. Anggih. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang lebih kepada kita sehingga kita benar-benar meyakini, mengiktikadkan Allah dengan sebenar-benar, semurni-murninya iktikad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.